Inilah Kabupaten Donggala, sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang dikenal kaya akan sumber daya alam dan ragam kerajinan tangan. Secara administrasi, Kabupaten Donggala memiliki wilayah seluas 5.275,69 km persegi yang terbagi dalam 16 kecamatan. Sebagian besar wilayah yang merupakan kawasan pesisir memberikan nilai tersendiri terhadap PAD Kabupaten Donggala. Sumber daya yang tidak hanya berasal dari darat ini menjadikan Kabupaten Donggala kaya akan potensi laut yang melimpah. Beragam sektor yang terus berkembang di Kabupaten Donggala diantaranya 1. Kawasan perkebunan 2. Kawasan pertanian 3. Kawasan perikanan 4. Kawasan industri 5. Kawasan sejarah dan budaya 6. Kawasan pariwisata. Beberapa objek wisata yang menyajikan keindahan alam di Kabupaten Donggala yaitu Pantai Tanjung Karang, Pantai Bonebula, Pusat Laut, Pantai Kaluku, Lembasada, Masjid Ar-Rahmat Lolidondo, Wisata Mangrove, Anjungan Gonenggati, Pantai Bambarano, Danau Talaga. Pada tahun 2018, pemerintah Kabupaten Donggala pernah meraih Adipura untuk kategori kota kecil. Segala potensi yang ada di Kabupaten Donggala ini tentu perlu diakomodir dan dioptimalkan dengan desain rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Disinilah Bapeda Kabupaten Donggala memainkan peran utama. Sebagai lembaga teknis di bidang perencanaan pembangunan, Bapeda memiliki fungsi utama. Pertama, penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah. Kedua, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kabupaten di bidang perencanaan pembangunan daerah. Ketiga, penyelenggaraan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Ali SPD MM selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala. Pada hari ini kami ingin menyampaikan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala salah satu penunjang perangkat daerah sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Lembaga ini tentu sangat strategis karena strategi atau arah kebijakan pembangunan tentu menjadi ruang lingkup kerja daripada Bapeda. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 itu memiliki fungsi sebagai lembaga perencanaan, pengendalian, atau monitoring dan evaluasi, yang di dalamnya terdiri dari satu sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris bersama 2 kasubag. Kemudian ada 3 bidang, yaitu bidang sosial budaya bersama 3 kasub bidangnya, yang perangkat daerah koordinasinya ada 18, kemudian 16 kecamatan dan 9 bagian.
Sedangkan bidang perekonomian, OPD koordinasinya ada 12, dan bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan itu OPD bidang koordinasinya sebanyak 7 OPD. Kaitan daripada itu, kami selalu berbenah diri sebagai lembaga perencanaan daerah, karena baik buruknya satu kegiatan pembangunan di daerah itu dimulai dari perencanaannya. Untuk itu kami selalu mengevaluasi kinerja perangkat daerah. Di dalam kegiatan itu nanti kami akan melakukan satu diskusi untuk menemukan jalan keluar agar bagaimana dapat mengoptimalkan kinerja baik itu Bapeda sendiri maupun OPD lainnya. Dalam kegiatan pelaksanaan ini tentu basis utama kami adalah RPJMD, Rencana Pembangunan Menengah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala tahun 2019-2023 sebagaimana yang diatur melalui Perda nomor 1 tahun 2019. Dalam kegiatan apapun yang kami lakukan, basis utamanya adalah RPJMD, baik dalam pembuatan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maupun kegiatan lainnya. Dari situ kami menilai bahwa target kinerja yang dicanangkan melalui RPJMD ini sudah sangat tidak sesuai dengan capaian yang kami dapatkan. Itu dampak yang sangat dipengaruhi oleh kegiatan bencana non-alam atau COVID-19 yang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun. Nah, dari situ karena banyaknya target kinerja ini tidak sesuai dengan capaian, antara lain misalnya pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pada tahun 2020 akhir itu 5,72, capaian kita jatuh pada angka min 4,87. Begitu juga kemiskinan, posisi kita inginkan adalah 16,35%, justru yang kita dapatkan 17,39%. Bahkan kita berada pada posisi 13, ranking 13 dari 13 kabupaten kota. Begitupun untuk stunting, kita berada posisi 13 dari 13 kabupaten kota. Malah lewat Perpres nomor 63, Kabupaten Donggala menjadi salah satu daerah yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Tentu sangat miris bagi kita, begitu banyak sumber daya alam Kabupaten Donggala ini yang perlu kita eksploitasi, kita kembangkan. Kami alhamdulillah lewat pertemuan barusan kami ikuti dengan Kadin, Kamar Dagang dan Industri, telah memberikan beberapa solusi-solusi untuk kami agar bisa mengoptimalkan potensi sumber daya alam daerah ini. Maka langkah pertama kami lakukan sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merevisi, memperbaharui RPJMD Kabupaten Donggala 2019-2023, dan ini bisa dilakukan sesuai dengan Peraturan Mendagri nomor 86/2017 pasal 342 ayat 1 huruf C dan ayat 3. Kami juga berharap agar sinergitas semua OPD bisa terus berjalan sehingga 2 tahun lebih lagi masa pemerintah dari pemerintah Bupati dan Wakil Bupati 2011-2023 ini bisa kita kejar semua visi misi Bupati. Kami sebagai leading sektor Badan Perencanaan saat ini tengah mengupayakan agar bisa data yang ada pada daerah Kabupaten Donggala ini berkualitas dan valid. Maka terobosan yang kami lakukan dimulai dari pengentasan kemiskinan. Kami membuat yang namanya aplikasi pengentasan kemiskinan, aplikasi Sistem Informasi Donggala Sejahtera atau SIDOJA. Aplikasi ini alhamdulillah telah melahirkan satu peta wilayah kemiskinan di 16 kecamatan. Jadi kami dapat mengetahui dengan aplikasi ini kecamatan mana yang paling miskin, yang sedang, dan yang sudah masuk kategori tidak lagi miskin. Dan alhamdulillah aplikasi ini diberikan penghargaan kami saat mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional di Makassar.
menjadi salah satu lulusan terbaik. 3 orang dari Provinsi Sulawesi Tengah diberi predikat lulusan sangat memuaskan atau sangat baik. Dan dari sini nanti menjadi embrio dan cikal bakal untuk membuat aplikasi pembangunan yang insya Allah akan kami implementasikan di tahun 2022. Semua potensi, semua problematika yang ada di pemerintahan Kabupaten Donggala ini akan kami ramu, akan kami tempatkan dalam satu aplikasi pembangunan sehingga bisa menjadi sumber data untuk kegiatan apapun dalam menyelesaikan problem masalah di Kabupaten Donggala. Secara struktural, Bapeda memiliki kepala badan yang dibantu oleh 1 sekretaris dan 3 orang kepala bidang beserta pejabat eselon 4 masing-masing, yaitu bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan, bidang perekonomian, dan bidang sosial budaya. Saya selaku Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan badan. Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi antara lain pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas badan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan badan, penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja badan, penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, penyelenggaraan urusan tata usaha, kantor, rumah tangga, perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan badan, penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program dan kerja, penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan badan, menghimpun capaian standar pelayanan minimal, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Tugas dan fungsi bidang perencanaan infrastruktur kewilayahan tentu adalah merencanakan, lalu kemudian monitoring dan evaluasi di bidang infrastruktur kewilayahan. Di mana bidang infrastruktur kewilayahan Bapeda Donggala ada 7 perangkat daerah yang menjadi koordinasi dari bidang PIK, yaitu adalah bidang Dinas PUPR, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Lingkungan Hidup, kemudian Perhubungan, Penelitian, dan Kominfo. Itulah yang menjadi bidang koordinasi. Lalu tugas utamanya adalah mensinkronisasi rencana strategis perangkat daerah bidang koordinasi bidang PIK, kemudian mengkontrol atau memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program di dinas badan yang menjadi koordinasi bidang perencanaan infrastruktur kewilayahan. Tugas pokok kami di bidang perekonomian adalah perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perekonomian. Adapun fungsi dari bidang perekonomian yang paling pokok adalah penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, baik itu RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, dan KUA PPAS. Kemudian tugas kami adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Bapak Kepala Badan serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugas kami di bidang perekonomian. Bapeda merupakan badan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan urusan penunjang di dalam pemerintahan, di mana urusan penunjang ini mempunyai tugas pokoknya yaitu sebagai perencanaan, sebagai pengendali, dan untuk memonitoring dan evaluasi semua kegiatan yang ada di Kabupaten Donggala. Adapun di bidang sosial budaya,
mempunyai tugas perumusan kebijakan di dalam urusan bidang sosial budaya. Adapun koordinasi di bidang sosial budaya itu ada bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia. Bidang pemerintahan sendiri terdiri dari Kesbangpol, Pol PP, Dukcapil, PMD, DPR, Inspektorat, Setda, Kecamatan, dan Arsip. Sedangkan untuk bidang pembangunan manusia itu dari pendidikan, kesehatan, DP3A, KBPP, Dispora, perpustakaan, dan rumah sakit. Tusi yang diemban saat ini dalam jabatan ini adalah melaksanakan urusan surat masuk dan surat keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja, menyiapkan bahan dan menyusun renstra, renja, RKA, DPA, dan lakib, menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan program, menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, dan pemakaian, penggunaan, dan penghapusan barang perlengkapan, menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat koordinasi dan pengendalian program. Tupoksi saya mempersiapkan surat pertanggungjawaban, membuat SK, mengkoordinasikan perintah dari kepala badan dan sekretaris. Kemudian mengontrol semua SPJ yang dibuat oleh bendahara dan merapikan semua dokumen-dokumen yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tupoksi saya itu merencanakan sub bidang saya yang koordinasi OPD-nya yaitu ada 4, Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, dan Dinas Ketahanan Pangan. Yang mana tusi saya antara lain merancang penyusunan dokumen pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, RKPD yang terkait dengan urusan bidang kearsipan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang administrasi kependudukan dan penyertaan sipil, serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Yang kedua, merencanakan pelaksanaan musrembang rencana pembangunan daerah, RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Selanjutnya, merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah, menyusun perencanaan program subbidang sosial budaya 2, menyiapkan bahan penyusunan standar operasi prosedur, menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan subbidang, dan terakhir melaksanakan tugas lain diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun uraian tugas saya di Bapeda ini adalah yang pertama menyediakan dukungan administrasi dan sumber daya lainnya untuk penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai kebutuhan. Yang kedua, melaksanakan layanan administrasi perkantoran seluruh kegiatan sesuai standar yang berlaku. Yang ketiga, membantu menyediakan bahan-bahan untuk penyusunan revisi RPJMD Kabupaten Donggala tahun 2019 sampai 2023. Yang berikutnya, menyediakan bahan-bahan penyusunan dokumen RKPD maupun dokumen renja. 5. Menyediakan administrasi sumber daya untuk penyelenggaraan musrembang, baik musrembang kecamatan maupun musrembang RKPD. Menyediakan dukungan administrasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan workshop ataupun BIMTEK yang diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Donggala. Yang berikutnya, memberikan dukungan administrasi dan pengumpulan bahan untuk mekanisme usulan DAK fisik melalui aplikasi Krisna. Kemudian ada juga tugas-tugas tentatif atau tugas-tugas perintah dari pimpinan, seperti contoh melaksanakan tugas-tugas sebagai staf sekretariat. Yang kedua, mengedit dan mencetak surat-surat untuk menunjang kinerja Bapeda. Yang ketiga, mengedit dan mencetak SK untuk pelaksanaan kegiatan Bapeda. Yang keempat, mencetak dan mengedit proposal pengusulan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Donggala. Serta yang terakhir, membantu penanganan permasalahan perangkat teknologi untuk menunjang kegiatan Bapeda. Saya sebagai pegawai harian lepas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala di bagian kesekretariatan, subbidang kepegawaian, umum, dan perencanaan program. Dengan tugas
bagian administrasi dan IT. Selain berperan strategis dalam membantu kepala daerah untuk menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bapeda juga bertugas melaksanakan analisis dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik, dan integratif dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Alur perencanaan yang dilaksanakan Bapeda sendiri melalui beberapa tahapan. Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD, Bapeda menindaklanjuti tahapan perencanaan dengan menggunakan sistem e-planning. Setelah itu, maka dibuatlah Rencana Program Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Penyusunan RPJMD sendiri mengacu pada Permendagri nomor 86 tahun 2017, selanjutnya dijabarkan atau diselaraskan dengan rencana strategis perangkat daerah yang ditindaklanjuti oleh Bapeda sehingga menghasilkan keputusan Renstra OPD atau Rencana Strategis OPD. Renstra OPD yang telah disetujui akan melahirkan rencana kerja atau Renja OPD. Selanjutnya, Renja OPD menjadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, sehingga seluruh OPD terkait melaksanakan pembangunan daerah wajib mengacu pada Renja OPD masing-masing. Selanjutnya, Bapeda secara penuh melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap OPD yang melaksanakan pembangunan sesuai perencanaan yang tertuang dalam Renja OPD. Bapeda Kabupaten Donggala sendiri telah meluncurkan website Sidoja, Sistem Informasi Donggala Sejahtera. Website ini diharapkan menjadi pusat data dan informasi kemiskinan di Kabupaten Donggala. Sidoja menjadi cikal bakal bagi pemerintah daerah Kabupaten Donggala dalam menyelesaikan problematika kemiskinan secara terpadu dan terintegrasi. Hingga saat ini, Bapeda Kabupaten Donggala terus berikhtiar memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Hal itu dilakukan dengan beberapa hal. Pertama, melakukan perbaikan data kemiskinan melalui website Sidoja yang terintegrasi dan terpadu pada seluruh kecamatan hingga desa. Kedua, melakukan perubahan RPJMD 2019 hingga 2024 agar terjadi konsistensi antara perencanaan dan realisasi capaian hasil pembangunan daerah di tengah akibat munculnya bencana alam dan pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Ketiga, menyiapkan dokumen Donggala sebagai kabupaten penyangga ibu kota negara yang baru. Keempat, menyiapkan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah. Kelima, membangun sinergitas lintas OPD teknis terkait penataan kawasan untuk mewujudkan Kabupaten Donggala sebagai kota wisata. Pada tahun ini, dalam kegiatan revisi RPJMD 2019-2023 ini, kami selalu berkoordinasi dengan profesi dan telah mendapatkan penguatan dan dukungan di mana nanti di dalam RPJMD yang diperbaharui ini akan masuk salah satunya adalah pengembangan Bandara Lapaluang yang akan menjadi bandara internasional di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian Donggala sendiri ke depan ini akan dibagi menjadi 3 zona wilayah sesuai amanat Bapak Gubernur yang akan menjadi daerah otonomi baru, yaitu zona 1 dari Banawa, Banawa Tengah, Banawa Selatan, Rio Pokava, dan Tinembani. Zona 2 itu berasal dari mulai dari Tanan Topea, Kecamatan Tanan Topea, sampai dengan Sireja. Sedangkan zona 3 yaitu dari Balesang sampai dengan Tojo Utara. Ke depan juga akan dibangun satu jalur dari Tambu ke Kasimbang dalam bentuk jalan tol. Jadi tol Tambu Kasimbang ini juga akan membuka akses sampai ke wilayah Maluku maupun Papua. Ini upaya-upaya dilakukan oleh Pemda Kabupaten Donggala agar bisa, karena Donggala ini diakui sebagai pintu masuk pertama untuk ibu kota negara atau IKN, berhadapan langsung dengan Kalimantan. Maka dari itu semua para investor berlomba-lomba untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Donggala. Sehingga kita diharapkan memberikan akses, memberikan data yang valid, yang berkualitas,
agar mereka bisa mempunyai kepercayaan untuk mengenai investasinya, untuk pengembangan Donggala yang lebih maju ke depan. Dan insya Allah di bulan Desember ini akan dimulai nanti pembangunan pelabuhan Donggala di area Gorenggati. Dan untuk peletakan batu pertama jalan tol Tambuka Sumbat akan dilaksanakan pada bulan Januari 2022. Inilah gambaran harapan kita ke depan dengan adanya aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah SIPD pada saat ini. Mudah-mudahan semua kegiatan kita yang telah terinput baik di perubahan 2021 maupun di kegiatan RKPD 2022 dapat dengan mudah kita pantau, kita evaluasi lewat e-planning, e-budgeting maupun e-evaluation. Dengan demikian, maka kita mudah untuk mengoreksi, memperbaiki apa-apa yang ada di Badan Perencanaan ini sehingga bisa menjadi satu lembaga yang kredibel yang dapat menentukan arah kebijakan pembangunan daerah sehingga bisa sukses ke depan. Dalam hal peran Bapeda, saya berpandangan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang meliputi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang diterjemahkan pada bidang sosial budaya, bidang perekonomian, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Di samping itu, Bapeda juga melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, harapan saya Bapeda dalam kedudukannya sebagai institusi yang melakukan perencanaan pembangunan daerah, maka seyogianya Bapeda mampu menguatkan jalinan kerja ke semua perangkat daerah secara terpadu, dan kolaborasi peran itu betul-betul diwujudkan dalam sisi perencanaan, di mana perencanaan yang disusun oleh semua perangkat daerah sedapat mungkin menjadi sebuah perencanaan yang mengakumulasikan kepentingan dan kebutuhan daerah secara keseluruhan. Sehingga dengan posisi ini kedudukan Bapeda sangat strategis. Berhasilnya sebuah pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan dari perencanaan. Dengan demikian, Bapeda lah yang kemudian meletakkan dasar awal bahwa perencanaan yang baik itu akan menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya dalam sisi pembangunan. Karena itu diharapkan ke depannya dengan peran Bapeda, semua perangkat daerah dari tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan bidang tugas yang didasari dari potensi yang dimiliki oleh daerah ini sedapat mungkin dapat disusun perencanaan yang realistis, perencanaan yang akuntabel, perencanaan yang betul-betul berorientasi kepada kepentingan daerah. Sehingga gerak pembangunan khususnya di Kabupaten Donggala ini yang pada saat ini usia menginjak 69 tahun bisa menjadi momentum besar untuk mencapai masa depan yang lebih cemerlang lagi. Bapeda sebagai leading sektor perencanaan pembangunan di daerah, yakni pembangunan sosial budaya, pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan beberapa pembangunan yang bersifat menjadi potensi utama di daerah Kabupaten Donggala. Tentu kita berharap keberadaan Bapeda sebagai lembaga perencanaan untuk mengkanalisasi pembangunan daerah, mengelola potensi-potensi sumber perencanaan dengan tetap berharap untuk melakukan koordinasi semua organisasi perangkat daerah yang ada di wilayah Kabupaten Donggala untuk menyamakan frekuensi berpikirnya, menggali gagasan dan mengeksploitasi sumber-sumber gagasan itu menjadi suatu dokumen, suatu kebijakan daerah yang nantinya akan menjadi guidance bagi pelaksanaan program-program pemerintah terhadap tugas pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kami berharap fungsi Bapeda sebagai lembaga koordinasi, konsolidasi, dan perencanaan pembangunan
untuk diperkuat, baik dari sisi manajemen, sisi sumber daya aparatur, maupun sistem-sistem yang sifatnya operasional lebih diperkuat dalam bentuk kebijakan-kebijakan tertulis dari pemerintah. Saya kira itu. Selamat pada Bapeda, insya Allah mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapeda dalam proses-proses perencanaan setiap saat mendapat dukungan dari seluruh OPD dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Donggala untuk menjadikan Bapeda sebagai leading sektor perencanaan dan pengawasan serta pengendalian di Kabupaten Donggala. Kita ketahui bersama bahwa salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di pemerintahan Kabupaten Donggala adalah Bapeda. Bapeda ini mempunyai fungsi perencanaan yang melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, yang meliputi perencanaan itu sendiri, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Sehingga harapan saya terkait dengan Bapeda dalam peranannya menjalankan roda organisasi perangkat daerah di Kabupaten Donggala, yaitu paling utamalah melakukan fungsi-fungsinya yang sehingga semua kegiatan yang ada di pemerintahan terkait di OPD sendiri dapat terakomodir, artinya dapat terorganisir dan dapat terkoordinasi dalam bidang tugas yang berkaitan dengan perencanaan itu sendiri. Alhamdulillah, tentunya secara pribadi saya menilai bahwa di Kabupaten Donggala dengan adanya lembaga yang mengelola perencanaan ini, dalam hal ini Bapeda, yang saya apresiasi karena berhasil melakukan perubahan-perubahan RPJMD yang dari tahun RPJMD yang dibuat tahun 2013 sampai 2018 kemarin, dan akhirnya dilakukan lagi perubahan RPJMD tahun 2019 ke 2024 yang tentunya melibatkan para akademisi dan melibatkan semua perangkat daerah yang ada, termasuk camat, termasuk lurah, termasuk kepala desa. Selamat bertugas, selamat bekerja kepada semua person yang ada di Bapeda Kabupaten Donggala dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan sebuah daerah sangat ditentukan kualitas perencanaan. Disinilah peran strategis Bapeda dibutuhkan. Namun, dalam implementasinya, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar hasil pembangunan sesuai dengan harapan kita semua. Mari sama-sama kita sukseskan pembangunan Kabupaten Donggala untuk terwujudnya masyarakat Kabupaten Donggala yang sejahtera, berdaya saing, mandiri, dan berkarakter dengan berpijak pada nilai kearifan lokal.